Di kesempatan ini izinkan saya membaca satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita saat ini. Nah, dari ayat yang kita sudah baca ini, kita akan menemukan dua hal yang penting. Yang pertama, Yesaya mengatakan kepada kita bahwa janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Yang kedua, firman Tuhan mengatakan janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Nah, puji Tuhan. Tahukah kita bahwa Tuhan punya alasan mengapa Tuhan mengatakan kepada kita, hai orang-orang percaya, janganlah takut dan janganlah bimbang? Karena ada hal yang penting yang harus kita ketahui di dalam pembacaan kita saat ini. Karena yang pertama, karena ada orang-orang yang suka dengan ketakutan. Ketakutan yang terbesar di dalam setiap kehidupan dan saudara dan saya adalah bukan karena naiknya BBM, bukan naiknya harga-harga pokok saat ini, bukannya krisis ekonomi sudah terlihat mulai tidak menentu. Tapi ketakutan yang sesungguhnya di dalam kehidupan saudara dan saya adalah ketakutan itu sendiri. Jadi ketakutan yang terbesar yang sering kita takut adalah ketakutan. Yang kedua, mengapa Tuhan mengatakan bahwa jangan takut dan jangan bimbang? Supaya kita harus siap menghadapi situasi dan kondisi dan persoalan hidup kita hari-hari ini. Ini sangat penting untuk kita tahu. Yang ketiga, mengapa sampai firman Tuhan mengatakan jangan takut dan janganlah bimbang? Sebab Yesus ingin memperkenalkan dirinya sebagai pribadi yang selalu menyertai kita. Karena saya percaya waktu kita ada dalam ketakutan, waktu kita ada dalam kebimbangan, maka disitulah penyertaan Tuhan senantiasa nyata bagi Bapak Ibu, Saudara, dan saya. Yang berikutnya, mengapa kita tidak boleh takut dan tidak boleh bimbang? Supaya kita pegang janji Tuhan dan yakini setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar benar-benar digenapkan dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Nah, Tuhan mau supaya realita Tuhan melalui pekerjaan firman dan rohnya itu benar-benar nyata di dalam kehidupan saudara dan saya. Sebab itu bagiannya kita adalah menghidupi firman di dalam kehidupan kita dan tinggal di dalam dia supaya kebimbangan, ketakutan tidak menjadi hantu, tidak menjadi momok bagi kehidupan kita. Karena apa? Firman sudah merasuk seluruh jiwa kita. Firman sudah merasuk seluruh roh kita. Firman sudah merasuk seluruh tubuh kita. Sehingga kondisi di sekitar kita tidak dapat menghancurkan saudara dan saya.
Karena apa? Firman yang ada di dalam kita itu lebih besar daripada semua persoalan, masalah, tantangan, dan rintangan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Karena ini menjadi penting. Makanya Yesaya dengan tegas mengatakan bahwa jangan takut sebab aku ini Allahmu. Jangan bimbang sebab aku menyertai engkau. Puji Tuhan. Kita harus tahu bahwa kita hidup bukan ditentukan oleh apa kata dunia. Kita hidup bukan ditentukan oleh apa kata orang kepada kita. Atau apa kata berita-berita kepada kita. Tetapi kita hidup oleh karena iman percaya kita kepada satu pribadi yang mengatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Sebab hidup kita ditentukan oleh apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada saudara dan saya. Sebab itu kita biarlah firman Tuhan termanifestasi senantiasa dalam kehidupan kita. Karena oleh firman Tuhan itulah yang akan memberikan sebuah keberanian, daya tahan yang kuat. Sehingga ketika ketakutan itu datang, firman Tuhan yang akan menjadi penghalang. Firman Tuhan yang akan menjadi garda terdepan untuk menghalaukan semua ketakutan itu. Ketakutan itu selalu lahirnya dari dalam kita, bukan dari luar ke dalam. Jadi ketakutan itu ada di dalam kita, ada di dalam hati kita, ada di dalam cara berpikir kita. Makanya kalau hati kita dikuasai oleh firman dan pikiran kita dikuasai oleh firman, maka ketakutan boleh terjadi. Tapi firman Tuhan akan menjadi kekuatan yang penting dalam kehidupan kita. Siapa yang kita percaya dan yang kita imani, itulah yang harus dan sesungguhnya akan menjadi pegangan hidup kita. Karena itu yang akan menentukan kita akan menjadi orang yang takut, kita akan menjadi pecundang, kita akan menjadi orang yang suka bimbang atau tidak. Tergantung kepada siapa yang kita imani, tergantung kepada siapa yang kita percaya dalam kehidupan ini. Dengan tegas Nabi Yesaya di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 mengatakan bahwa jangan takut sebab Tuhan menyertai kita. Tuhan dialah yang menjamin kehidupan kita. Masa sekarang kita, hari esok kita, dan masa depan kita. Jadi Tuhan sudah menentukan kita. Hari ini, hari esok, bahkan sampai masa depan kita, Tuhan sudah menentukannya bagi kita. Sebab itu tugas kita adalah jangan takut. Karena janji Tuhan, Tuhan menyertai engkau. Jangan bimbang. Sebab dia memperkenalkan namanya, aku ini Allahmu yang akan memegang tangan kananmu. Puji Tuhan. Tuhan mendorong kita. Tuhan melalui firman-Nya meneguhkan kita untuk melawan, untuk menghalau rasa takut yang ada di dalam kita, yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam pikiran kita. Sebab ketakutan itu adalah momok terbesar bagi kehidupan orang percaya. Ketakutan akan mematikan benih iman yang ditaburkan melalui firman yang kita dengar. Sebab itu izinkan firman Tuhan menjadi bagian penting di dalam semua area kehidupan kita. Izinkan firman Tuhan mengambil alih semua area kehidupan kita. Dengar baik, kita harus menciptakan rasa takut akan Tuhan. Semakin hari semakin kuat
di dalam hati kita. Karena rasa takut akan Allah akan mengarahkan kita kepada kehidupan, ketenangan, damai sejahtera, dan sukacita yang datangnya oleh pekerjaan Roh Kudus. Takut akan Allah merupakan pengakuan yang sungguh-sungguh mengenai siapa Allah yang sesungguhnya bagi kita. Jadi waktu kita menyatakan keilahian Kristus dalam kehidupan kita, sesungguhnya kita sedang mengizinkan kekuatan Allah melalui firman-Nya untuk mengintervensi hidup kita, untuk menghalaukan kita, untuk menjauhkan kita, untuk mengeluarkan segala benih ketakutan di dalam kehidupan kita. Sebab takut akan Allah itu adalah sumber kehidupan bagi saudara dan saya. Wow, ini keren. Makanya Amsal 14 ayat 26 dan 27 mengatakan seperti ini. Di dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bukan kecil, tetapi dikatakan di dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Kalau saudara dan saya ingin hidupnya tentram, hidupnya dalam damai sejahtera, hidupnya dalam sukacita, ingat, hiduplah dalam takut akan Tuhan. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Dengar baik, firman Tuhan jelas mengatakan bahwa dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bukan hanya sampai di situ, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Waktu kita memutuskan untuk hidup takut akan Tuhan, maka ada pekerjaan besar yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita, yaitu ketentraman yang besar dan perlindungan bagi kita, bahkan anak-anak kita. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Wow, luar biasa. Firman Tuhan meneguhkan kita hari-hari ini di dalam situasi dan kondisi yang sedang kita alami, yang sedang terjadi hari-hari ini. Mungkin kita sedang berpikir, apa yang harus kita kerjakan? Apa yang akan terjadi lagi ke depan? Saya takut. Mungkin kita berkata, saya takut, saya ragu, saya cemas, saya bimbang, dan saya mulai putus asa. Dengar baik, firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa jangan takut sebab aku ini Allahmu. Jangan bimbang sebab aku menyertai engkau dengan tangan kananmu. Sebab di dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Dahsyat. Puji Tuhan. Jangan takut. Katakan kepada diri kita masing-masing. Jangan takut sebab Tuhan menyertai kita. Jangan bimbang sebab Tuhan membimbing, memelihara, memberkati kehidupan kita semua.